warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dedi sebagai pengampu mata kuliah pajak dan investasi daerah dan juga teman-teman satu tim, satu kelompok yang terdiri dari Mbak Melani Lestari, Mas Salman Alfarizi, dan saya sendiri Erik Anita Putra. Dalam kesempatan ini kami akan mempresentasikan mengenai analisis pendapatan daerah Kabupaten Wonosobo sebagai bentuk pemenuhan tugas kelompok dari mata kuliah yang diampu oleh Bapak Dedi. Baik, kita lanjut. Sebagai awalan, kami akan mempresentasikan mengenai profil Kabupaten Wonosobo. Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, yang dikelilingi daerah pegunungan dengan ketinggian antara 250 meter hingga 2.250 meter di atas permukaan laut. Dengan kondisi tersebut, 50% dari seluruh area merupakan daerah pergunungan dan perbukitan, sehingga memungkinkan daerah Kabupaten Wonosobo memiliki potensi yang tinggi dalam bidang pariwisata, pertanian, dan perdagangan hasil bumi lainnya. Kemudian di samping itu, lokasi strategis Wonosobo yang terletak di antara jalur Yogyakarta dan Purwokerto sangat mempengaruhi pergerakan ekonomi lokal dari Kabupaten Wonosobo itu sendiri. Badan Pusat Statistik mencatat pada PDRB tahun 2020 mencapai 18 triliun dengan 3 kontributor tinggi, yaitu pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan. Sedangkan IPM Kabupaten Wonosobo sendiri merupakan yang 4 terendah di Provinsi Jawa Tengah. Dan ini perlu menjadi catatan tersendiri bagi Kabupaten Wonosobo. Berikut disampaikan tabel mengenai statistik kunci dari Kabupaten Wonosobo. Dapat dilihat di sini tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,37%, kemudian penduduk miskin persentase sebanyak 17,36%, kemudian dari laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Wonosobo sendiri dari 2018 sebesar 5,06%, 2019 5,61%, dan 2020 minus 1,66%. Dan ini bisa dilihat karena efek dari pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini. Kemudian lanjut ke analisa pendapatan daerah Kabupaten Wonosobo. Berdasarkan grafik yang ada di paparan, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Wonosobo masih didominasi oleh pendapatan dari dana perimbangan yang terus meningkat dari tahun 2013 sampai dengan 2019 dengan kontribusi rata-rata 64%. Kontribusi besar kedua disusul dari penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar rata-rata 24%. Kemudian terakhir oleh pendapatan asli daerah yang rata-rata berkontribusi 13% per tahun, rata-rata 13% per tahun. Ini menunjukkan bahwa kontribusi PAD pada pendapatan daerah masih tergolong rendah dan perlu dioptimalkan dalam penerimaannya. Kemudian, pendapatan Kabupaten Wonosobo secara umum, realisasi pendapatan daerah sejak tahun 2013 sampai dengan 2019 mengalami kenaikan rata-rata 15%. Kemudian pendapatan asli daerah Kabupaten Wonosobo sendiri juga mengalami hal yang sama, yaitu kenaikan dengan kontribusi terhadap pendapatan daerah, namun dengan rata-rata pertumbuhan yang relatif lebih rendah dari pendapatan daerah sebesar 13%. Realisasi PAD Kabupaten Wonosobo selalu di atas target anggaran pada APBD yang mencapai di atas 100%, bisa dilihat dari grafik berikut ini. Kemudian laju pertumbuhan PAD bisa diinformasikan di sini berdasarkan grafik pertumbuhan PAD masih belum stabil. Laju pertumbuhan PAD tertinggi terjadi pada 2014 sebesar 61%, sedangkan laju pertumbuhan PAD terendah ada pada tahun 2018, yakni minus 26,6%. Kemudian berdasarkan PAD berdasarkan jenisnya, yakni pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, bisa dilihat pada kurun waktu 2013 sampai dengan 2019. Komponen lain pendapatan asli daerah yang sah memiliki kontribusi sebesar terhadap PAD dengan rata-rata 61%. Urutan kedua berasal dari penerimaan pajak daerah 17%, kemudian disusul penerimaan retribusi daerah 7%, dan terakhir adalah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 6% dalam berkontribusi terhadap PAD.
Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Mas Salman Al-Farizi. Silakan waktu dan tempat dipersilakan. Atas kesempatannya. Berikut akan kita lihat yaitu kontribusi pendapatan pajak terhadap PAD di Kabupaten Wonosobo. Dalam tabel ini dapat terlihat bahwa jenis pajak bumi dan bangunan adalah yang memiliki kontribusi terbesar pada PAD di Kabupaten Wonosobo dengan nilai 0,58. Selanjutnya diikuti dengan pajak penerangan jalan, terus pajak biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak restoran, pajak air bawah tanah, pajak reklame, pajak hotel, kemudian terakhir adalah pajak parkir. Next slide. Dari grafik ini kita juga dapat mengetahui bahwa rata-rata pertumbuhan PAD, pajak terhadap PAD itu didominasi oleh pajak bumi dan bangunan dengan nilai 0,58%, kemudian yang diikuti oleh pajak penerangan jalan. Secara garis besar pertumbuhannya dapat kita lihat stagnan, cenderung flat seperti itu. Selanjutnya, untuk pajak bumi dan bangunan pada dasarnya kontribusi PBB sendiri pada tahun 2013 sampai dengan 2019 cenderung mengalami penurunan. Penurunan kontribusi pendapatan terbesar terjadi pada tahun 2014, di mana kontribusi PBB pada tahun 2013 menurun sebesar 0,124 menjadi 0,082 pada tahun 2014. Jadi pada waktu itu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 dan Perda Nomor 13 tahun 2010, pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2016 melaksanakan kegiatan penyesuaian NJOP yang akan dijadikan dasar penetapan PBB P2 pada tahun 2017. Kenaikan NJOP yang terjadi di tahun 2017 secara langsung meningkatkan pendapatan PBB di tahun 2018. Untuk pajak parkir sendiri dapat kita lihat pertumbuhannya, trennya terus menaik ya, karena yang menjadi objek parkir adalah penyelenggara parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Pertumbuhan pendapatan pajak parkir mengalami kenaikan yang signifikan, dikarenakan pemerintah mulai menarik pajak dari usaha parkir, tidak hanya dari retribusi parkir yang dikenai kepada masyarakat. Selanjutnya. Untuk pajak restoran juga kita lihat pertumbuhannya mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari setiap tahunnya. Pada tahun 2015, pemerintah Kabupaten Wonosobo mengeluarkan peraturan Bupati Wonosobo nomor 85 tahun 2015 tentang petunjuk pelaksanaan pajak restoran. Peraturan ini mengatur tentang objek pajak restoran yang tidak termasuk objek pajak restoran. Peraturan ini juga sudah mengatur tentang pemasangan alat hitung pajak yang berfungsi sebagai validasi kegiatan transaksi dan dipasang secara menyatu dan atau terpisah dengan alat yang dimiliki oleh wajib pajak. Pelaksanaan aturan tersebut memberikan dampak yang baik terlihat dari tren penerimaan pajak restoran yang tiap tahunnya terus meningkat. Untuk BP pajak BPHTB sendiri adalah pajak perolehan atas hak tanah dan atau bangunan, meliputi perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, pemindahan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah wasiat, waris pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembelian dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha atau hadiah. Besarnya NJOP, besaran nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar 60 juta untuk setiap wajib pajak. Untuk pajak BPHTB ini dapat kita lihat bahwa kenaikannya cenderung mulai mengalami kenaikan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh
pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam meningkatkan pendapatan dari pajak ini adalah dengan mengintegrasikan data BPHTB Kabupaten Wonosobo dengan kantor BKN Kabupaten Wonosobo. Dengan integrasi data ini, semua pengalihan hak di kantor BPN tidak bisa diproses apabila pajak BPHTB belum dibayarkan. Next. Baik. Untuk pajak dan hotel, pajak hiburan, ini dapat kita lihat juga mengalami tren kenaikan, di mana pada tahun 2018 pemerintah Kabupaten Wonosobo mengeluarkan Perda nomor 10 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Wonosobo nomor 11 tahun 2010 tentang pajak daerah, di mana pada Perda ini Kabupaten Wonosobo menambah rincian pengenaan pajak pada hotel seperti fasilitas telepon, faksimil, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan lainnya yang disediakan dan dikelola oleh hotel itu mulai dikenakan pajak dibandingkan di mana di tahun sebelumnya tidak dikenakan pajak. Sehingga pada tahun 2000 mulai tahun 2018 sampai 2019 itu dapat kita lihat terdapat kenaikan pendapatan dari pajak hotel. Di pajak hiburan pun sama, itu di dalam peraturan daerah tadi pajak hiburan juga diikuti sekarang seperti tontonan film, pagelaran kesenian, musik, tari, kontes kecantikan, terus diskotik, karaoke itu sudah dikenakan pajak, sehingga di tahun 2018 juga mulai mengalami kenaikan. Baik, selanjutnya. Oke, pajak pengambilan bahan galian golongan C. Bahan galian golongan C ini merupakan usaha penambangan yang berupa tanah, pasir, kerikil, marmer, kaolin, granit, dan masih ada beberapa jenis lainnya. Kalau kita lihat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019, trennya sendiri mengalami penurunan, perkembangan yang penurunan yang sangat tajam. Hal ini disebabkan karena ada surat keputusan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 3672K 30/2017 tentang penentuan wilayah pertambangan di Jawa dan Bali. Kabupaten Wonosobo ditetapkan sebagai wilayah konservasi sehingga kegiatan usaha pertambangan sudah dilarang. Sebelum dilakukan larangan tersebut, Kabupaten Wonosobo sendiri telah memiliki Perda nomor 6 tahun 2007 tentang usaha pertambangan bahan galian golongan C, namun perda tersebut telah dicabut di tahun 2017, sehingga dapat kita lihat bahwa mulai tahun 2017 untuk pendapatannya dibilang nol angkanya, jadi tidak ada pendapatan sama sekali. Baik, di sini untuk pajak air bawah tanah juga kita lihat mengalami penurunan ya dari tahun 2013 sampai 2019. Untuk pajak penerangan jalan cenderung flat. Pajak penerangan jalan sendiri adalah dikenakan pada setiap penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Pajak dengan nama pajak penerangan jalan. Objeknya sendiri yaitu penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain, PLN maupun bukan PLN. Penerimaan PPJ pada tiap tahunnya, ya seperti yang saya katakan tadi, cenderung datar. Terima kasih. Selanjutnya. Untuk pajak reklame, dapat kita lihat pada tiap tahunnya cenderung mengalami kenaikan. Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa pajak reklame sendiri mulai mengalami kenaikan, itu dimulai dari tahun 2014, di mana pada tahun tersebut terbit Peraturan Bupati Wonosobo nomor 40 tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak reklame. Peraturan ini memuat tentang ketentuan, tata cara pendataan dan pendaftaran, tata cara perhitungan dan penetapan pajak, dan lain-lain. Di mana pada tahun sebelumnya Kabupaten Wonosobo belum mempunyai peraturan ini, sehingga dapat dilihat perkembangan PAD-nya cukup pesat. Next. Berikut adalah grafik kontribusi retribusi terhadap PAD
Di sini penerimaan daerah melalui pendapatan retribusi masih kurang optimal. Pada tahun 2013 sampai tahun 2014, secara umum kontribusi retribusi terhadap PAD cenderung tidak stabil. Tahun 2013 kontribusi retribusi mencapai 17%, kemudian turun menjadi 14% pada tahun berikutnya. Sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, pendapatan retribusi cenderung stagnan, hanya di bawah 7%. Kontribusi retribusi terhadap PAD terendah terjadi pada tahun 2017, yaitu hanya 3%. Selanjutnya dapat kita lihat grafik kontribusi terhadap PAD berdasarkan jenis retribusinya. Selama tahun 2013 sampai 2019, kontribusi retribusi perizinan tertentu terhadap PAD rata-rata sebesar 1%. Retribusi jasa umum mencapai rata-rata 4%, namun pada tahun 2013 dan 2014, kontribusi retribusi jasa umum mencapai 12% dan 10%. Relatif stagnan yaitu rata-rata 2%. Sebagai daerah yang memiliki potensi wisata tinggi, pemerintah Kabupaten Wonosobo hendaknya mampu mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari retribusi. Namun bila ingin menaikkan tarif retribusi pada setiap kegiatan, pemerintah juga harus meningkatkan kualitas pelayanan agar masyarakat tidak merasa dirugikan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan tentang rasio keuangan daerah pada Kabupaten Wonosobo yang akan disampaikan oleh Saudari Melanie Lestari. Padanya kami persilakan. Baik. Baik, kami lanjutkan tentang rasio keuangan daerah di Kabupaten Kulon Progo. Next. Rasio keuangan yang akan kami analisis dalam pertemuan kali ini ada 3. Yang pertama, rasio kemandirian keuangan daerah atau RKKD. Yang kedua, rasio efektivitas PAD. 3, rasio pertumbuhan PAD. Kita bahas rasio yang pertama, yaitu rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio ini menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah. RKKD ini diukur dengan membandingkan perolehan PAD di suatu daerah dengan pendapatan transfer yang diperolehnya. Kemudian ini adalah grafik tren perkembangan jumlah PAD dan pendapatan transfer dari tahun 2013 sampai 2019 yang cenderung meningkat namun ada fluktuatif. Next. Pada gambar ini terlihat hasil dari rasio kemandirian keuangan daerah atau RKKD yang cenderung berfluktuatif. Kami akan melihat titik di mana terjadi penurunan, yaitu tahun 2016, penurunan yang cukup signifikan. Nah, pada tahun 2016 ini, penurunan disebabkan karena penerimaan pendapatan transfer dari DAK dan alokasi khusus itu yang meningkat mencapai 252%. Sedangkan perolehan PAD yang diperoleh hanya 9%, sehingga presentase PAD terhadap pendapatan transfer menjadi semakin kecil dan rasio RKKD menjadi semakin turun. Kemudian di titik tahun 2017 itu mencapai peningkatan yang cukup signifikan. Adapun penyebabnya adalah peningkatan penerimaan pajak daerah, yaitu dari pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak PBB, dan pajak BPHTB. Nah, selain dari pajak, unsur komponen pembentuk PAD juga ada yang lain, yaitu dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan. Pada tahun 2017 ini, dividen dari BUMD itu mengalami kenaikan juga yang cukup signifikan daripada tahun sebelumnya. Kemudian dari sisi komposisi lain-lain, PAD yang sah, itu terdapat pendapatan BOS yang tercatat di komponen pendapatan asli daerah sebesar 81 miliar yang hanya ada di tahun 2017 dan tidak ada di tahun-tahun yang lain. Maka dari itu, komponen itulah yang menyebabkan pendapatan asli daerah meningkat tajam sehingga rasio keuangannya juga cukup meningkat. Lantas diikuti dengan tahun 2018, di mana pada tahun itu sudah tidak ada lagi pendapatan BOS, dan kemudian dividen dari BUMD sudah normal kembali, sehingga jika dibandingkan dengan tahun 2017, maka mengalami penurunan yang sangat tajam. Kemudian,
Secara keseluruhan, kriteria RKKD Kabupaten Wonosobo itu bisa disimpulkan sangat rendah berdasarkan referensi literatur yang kami dapatkan karena berada pada range 0% sampai 25%. Selanjutnya, rasio yang kedua, kita membahas rasio efektivitas PAD. Rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakannya dibandingkan dengan target. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan kami sebelumnya bahwa realisasi itu tercapai seluruhnya. Kita bisa lihat pada tabel di bawah ini bahwa efektivitas PAD secara keseluruhan dari 4 komponen tersebut setiap tahunnya selama 7 tahun itu mengalami realisasi di atas 100% atau bisa dikatakan masuk ke dalam kriteria sangat efektif karena semua target dapat dilampaui. Next slide. Kemudian yang ketiga, kita membahas rasio pertumbuhan PAD. Rasio ini akan mengukur seberapa besar kemampuan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang dicapai dari satu periode ke periode yang berikutnya. Kita akan mengukur bagaimana pencapaian tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rasio pertumbuhan ini dikatakan baik apabila setiap tahunnya mengalami pertumbuhan positif atau mengalami peningkatan. Namun, kita bisa melihat juga karena memang belum stabil pertumbuhan PAD-nya, belum stabil penerimaan PAD-nya, maka pertumbuhannya juga persentasenya sangat bervariasi. Kita bisa melihat di grafik selanjutnya. Next. Nah, ini hasil dari rasio pertumbuhan PAD. Kita baru bisa memotret pertumbuhan pada tahun 2014 dengan membandingkan dengan pertumbuhan tahun 2013. Pada tahun 2014 ini mencapai rasio pertumbuhan yang tinggi. Nah, hal ini dikarenakan pada tahun ini itu di dalam komponen lain-lain pendapatan asli daerah yang sah itu ada dana kapitasi CKN sehingga menyebabkan rasio PAD kita, pertumbuhan PAD kita menjadi tinggi seperti itu. Kemudian di tahun 2015 ini kembali menjadi turun. Nah, karena pada saat ini bersamaan dengan tidak adanya lagi dana kapitasi JKN, juga pada realisasi retribusi jasa umum itu turun drastis sebesar 75% daripada tahun 2014. Maka dari itu di tahun 2015 pertumbuhan PAD menjadi turun. Kemudian yang menarik adalah di tahun 2017. Pada tahun ini, rasio pertumbuhan meningkat sangat signifikan, bisa dikatakan ini paling tinggi juga, yaitu disebabkan karena kontribusi dari pajak restoran, pajak penerangan jalan, PBB, dan BPHTB. 4 jenis pajak ini yang dominan di dalam menyumbangkan nilai PAD. Selain itu, dalam komponen LLPAD-YS atau lain-lain PAD yang sah, itu juga terjadi peningkatan pendapatan BLUD sebesar 12%. Selain itu juga ada pendapatan BOS senilai 81 miliar. Dan pendapatan BOS ini hanya tercatat di tahun 2017 saja. Maka dari itu, pertumbuhan di tahun 2017 sangat signifikan daripada tahun yang lain. Kemudian next slide. Selanjutnya kita membahas tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Wonosobo. Next. Berdasarkan data pendapatan yang telah kita amati sebelumnya, bahwa kontribusi pajak daerah itu didominasi dari jenis pajak, yaitu pajak PBB, pajak penerangan jalan, kemudian pajak BPHTB, dan pajak restoran. Maka dari itu, kami mencoba menganalisis variabel bebas yang diduga berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Kita akan memotret variabel tersebut, yaitu PDRB, kemudian tingkat inflasi, panjang jalan, jumlah rumah tangga, jumlah wisatawan, dan jumlah restoran. Adapun dari data yang tersedia ini tidak memenuhi syarat
uji asumsi klasik, sehingga kita tidak dapat melakukan analisis regresi linear berganda. Maka dari itu, kita hanya dapat melakukan analisis regresi sederhana untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap penerimaan pajak daerah sebagai variabel tidak bebas. Next. Inilah hasil olah data yang kita dapatkan. Kita mengolah data secara parsial di sini, pengaruh PDRB dan tingkat inflasi terhadap penerimaan pajak daerah. Nah, dari hasil, kita dapatkan bahwa hasil uji ANOVA atau uji F, bahwa variabel PDRB dan tingkat inflasi itu secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Hasil signifikansi uji F ini sebesar 0,008 atau kurang dari 0,05 pada derajat kepercayaan 5%, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel PDRB dan tingkat inflasi ini secara bersama-sama mampu mempengaruhi terhadap penerimaan pajak daerah. Namun ketika kita melakukan analisis secara parsial, itu hanya PDRB saja yang berkontribusi, yang berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, yaitu dengan nilai signifikansi 0,006. Seperti itu. Selanjutnya, kemudian yang selanjutnya kita menganalisis setiap variabel satu persatu. Kita akan melihat bagaimana sih pengaruh panjang jalan terhadap penerimaan pajak daerah. Baik, dalam gambar yang pertama ini adalah hasil olah data dengan menggunakan SPSS, bagaimana pengaruh panjang jalan terhadap pajak daerah. Diperolehlah nilai signifikansi 0,024 yang berarti bahwa panjang jalan berpengaruh positif signifikan terhadap pajak daerah. Kita bisa memperoleh persamaan yaitu YT pajak sama dengan minus 15.159 ditambah 48,9 beta panjang jalan. Nah, dari rumus ini kita artikan bahwa ternyata setiap penambahan panjang jalan sebesar 1 km, itu maka penerimaan pajak daerah meningkat sebesar 48 juta, karena satuannya dalam juta. Cukup signifikan pengaruhnya setiap panjang jalan yang ada di Kabupaten Wonosobo. Kemudian pada gambar yang kedua, gambar ini adalah hubungan bagaimana pengaruh jumlah KK terhadap pajak daerah. Ternyata hasilnya pun memberikan pengaruh yang positif signifikan dengan nilai SIG 0,001 atau kurang dari alfa 0,05 ya. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa jumlah KK pun berpengaruh signifikan terhadap pajak daerah. Kemudian persamaan yang didapatkan adalah YT pajak sama dengan minus 29.833 ditambah 0,001 beta T jumlah KK, yang diartikan bahwa setiap penambahan 1 KK maka penerimaan pajak daerah meningkat sebesar 0,001 juta atau hanya Rp1.000. Slide berikutnya. Baik, kita beranjak ke slide berikutnya, yaitu ada 2 variabel lagi yang diduga berpengaruh, yaitu adalah jumlah wisatawan. Pada gambar yang di atas, ini hasil olah data menunjukkan bahwa jumlah pengunjung wisata berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, yaitu dengan nilai signifikansi 0,014. Persamaan yang didapatkan adalah YT pajak sama dengan sama dengan 14.962 ditambah 0,02 beta jumlah pengunjung wisata, yang dapat diartikan bahwa setiap penambahan data belum kita perbaiki, setiap penambahan pengunjung wisata, setiap 1 orang pengunjung wisata bertambah, maka penerimaan pajak daerah akan meningkat sebesar 0,02 juta atau 20.000. Kemudian yang terakhir adalah jumlah restoran ternyata tidak mempengaruhi penerimaan pajak daerah.
Demikian yang dapat disampaikan oleh kelompok 2 tentang analisis pendapatan daerah Kabupaten Wonosobo sebagai salah satu pemenuhan tugas mata kuliah pajak dan investasi daerah. Kami bertiga memohon maaf apabila banyak terdapat kekeliruan dalam menyampaikan paparan ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.